Why do I pull you close and then ask you for space? Pertama itu apa itu teologi Katolik, Bang? Teologi Katolik. Iya. Kalau teologi Katolik itu sebenarnya kayak refleksi gitu, refleksi kan. Refleksi yang berdasarkan ya dimensi teologisnya gitu kan. Kalau misalnya kita ngomong soal teologi artinya kita bisa berdasarkan kitab suci. Terus ada misalnya di Katolik itu ada magisterium. Magisterium itu kayak ajaran gereja Katolik gitu yang dibukukan gitu kan. Yang ketiga ajaran gereja lah intinya kalau magisterium. Magisterium, kitab suci, terus sama tradisi. Nah kita berangkat dari situ akhirnya ada refleksi iman yang diungkapkan gitu kan. Jadi bukan hanya sekadar konsep tapi kayak refleksi gitu. Kita ngelihatnya sebagai refleksi yang sifatnya teologi gitu. Oh, oke, Bang. Kok gimana? Hidup kan suaramu. Menjawab kan ya? Oh. Iya, Bang. Yang kedua kan, Bang, apa makna tanda salib ketika seorang Katolik sebelum atau sesudah melakukan doa? Kan ada bukan Bang dalam nama Allah Bapa. Itu apa maknanya? Nah kalau misalnya mungkin kalau aku nggak bisa ngejelasin mungkin apa ya perbedaan antara pembuka dan penutup gitu kan saat sebelum dan sama sesudah itu sebenarnya menurut aku sih sama aja sih maknanya gitu kan kayak kita kalau kami ya kayak kita ini ketika kita buat tanda salib kayaknya ada kesatuan gitu kan kesatuan antara kita dengan yang orang yang kita mohon itu maksudnya kan Tuhan gitu kan jadi kayak ada relasi kita membuka suatu hubungan lewat tanda salib itu gitu kan terus yang kedua ya tanda salib itu kan menandakan bahwa kita juga percaya akan Tritunggal ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus gitu jadi kayak ketika saya menandai diri saya dengan tanda salib itu artinya saya sudah menyerahkan diri saya untuk bersatu dengan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus gitu jadi mungkin itu sih sejauh ini yang saya tahu gitu makna dari tanda salib hanya perbedaan antara tanda salib sebelum doa sama sesudah doa mungkin menurut saya sih nggak ada bedanya gitu sama aja gitu hanya mungkin kayak istilahnya kayak kita kan di undang-undang dasar ada pembuka dan penutup atau di bagi apa skripsi mungkin pembuka dan penutup kurang lebih mungkin dari situ sih paling maknanya sama sih menurut saya gitu. Oke, Bang. Kalau lagi Jil. Oke Bang, terima kasih. Yang ketiga, apa makna dari Rosaria Bang? Rosario. Iya, Bang. Iya Bang. Sejauh yang kalian pikirkan Rosario ini menurut kalian kayak devosi doa ke Bunda Maria ya atau gimana menurut kalian? Belum ada gambaran sama sekali ya? Belum ada, Bang. Saya boleh tahu. Nggak tahu ya. Maksudnya belum pernah kepikiran ya? Belum, Bang. Jadi kayak satu sisi mungkin dua Rosario ini bisa dilihat sebagai apa ya? Sebagai ya apa namanya kayak devosi kepada Bunda Maria tapi sebenarnya intinya bukan ke Bunda Marianya jadi kayak kita berdoa lewat Rosario itu kita berdoa untuk menyampaikan permohonan kita juga sama Tuhan Yesus gitu kan lewat perantara Bunda Maria gitu tapi Rosario itu bukan semata-mata kita berdoa mengistimewakan Bunda Maria enggak sebenarnya kita tetap memohonnya kepada Tuhan Yesus tapi lewat ibunya gitu Bunda Maria itu sendiri gitu jadi sebenarnya Bunda Maria itu sebagai perantara gitu lewat media Rosario itu gitu kan nah yang kedua mungkin itu sebagai permenungan karena di dua Rosario itu kan kayak ada 5 peristiwa kan peristiwa terang terus peristiwa mulia jadi semuanya itu berdasarkan Injil gitu semuanya bobotnya itu ada dari Injil yang diambil gitu kan ada satu kutipan yang mungkin untuk direnungkan jadi kayak permenungan umat Katolik itu lewat Rosario gitu bisa jadi peristiwa terang di mana Yesus dalam kisah-kisah hidupnya dikategorikan
dikategorikan ke dalam peristiwa terang gitu. Jadi kayak itu sih sebenarnya intinya ya doa rosari itu tetap permenungan ya bisa jadi, terus wujud doanya disampaikan ke Tuhan Yesus, tapi bisa perantaranya lewat Bunda Maria gitu loh. Ini bukan devosi khusus ke Bunda Maria kayak gitu. Oke Bang, terima kasih. Pertanyaan keempat kan Bang, kenapa pastor, paus, suster dan yang lain-lainnya tidak bisa menikah? Oh gitu. Iya. Apa aja? Mana ya? Mungkin sejauh yang saya tangkap ya, ketika saya masih frater, tapi sekarang udah nggak lagi ya. Dulu kan saya sempat bagian dari mereka gitu, jadi frater, tapi sekarang enggak. Jadi di kalangan mereka itu, kalangan religius itu baik pastor, frater, uskup, diakon, paus dan sebagainya kayak suster gitu kan. Jadi mereka itu kayak mengikrarkan gitu, menghayati kaul. Kaul itu kayak janji gitu kan. Istilahnya kayak kontrak lah gitu ya, atau janji yang dimateraikan antara kita dengan Tuhan gitu kan. Sebuah janji gitu. Jadi pertama itu kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan itu artinya bagaimana pribadi yang mengikuti Yesus itu menyangkal dirinya, jadi meninggalkan semuanya gitu kan, meninggalkan orang tua gitu, meninggalkan harta, jadi nggak ada, hidup sederhana aja gitu. Terus yang kedua kalau ketaatan ini kayak kita hormat kepada apa, kita taat terhadap misi yang dipercayakan Tuhan Yesus itu lewat pimpinan kita gitu, pimpinan di satu komunitas itu gitu. Jadi kalau ketaatan namanya. Terus yang ketiga terkait dengan pertanyaan tadi, kaul kemurnian. Nah di sini sebenarnya tekanannya gitu kan, kaul kemurnian itu menandakan bahwa orang itu berani selibat gitu. Berani selibat artinya tidak ada cacat celah, misalnya ada keinginan hasrat untuk menikah gitu. Jadi itu sebenarnya yang mengikat orang-orang religius Katolik itu untuk tetap tidak menikah gitu, karena ada kaul kemurnian. Jadi kayak kita totalitas untuk merasul, menjalankan karya misi Injili gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya membuat imam ya para religius itu nggak menikah gitu. Mungkin bisa juga dilihat gitu kan, kalau misalnya mau dilihat dari dasar biblisnya gitu kan, bisa lihat dari tradisi. Kalau Yesus itu kan ketika dia merasul itu kan, maksudnya Tuhan Yesus kan mewartakan Injil, mewartakan apa yang jadi tugas dia kan, misi keselamatan dia yang diturunkan Allah gitu kan. Jadi kayak dia kan selalu sendiri, maksudnya tidak ada pasangannya yang perempuan gitu. Jadi kayak dia dia misinya sendiri gitu, totalitas gitu, untuk menjalankan mandat dari Allah Bapa itu sendiri gitu, dibantu dengan murid-muridnya gitu. Mungkin dari situ sih bisa dilihat juga dasarnya. Gitu. Oke bang. Oke yang kelima kan bang. Di Katolik kenapa Bunda Maria lebih diistimewakan? Nah, sebenarnya kalau aku pribadi ya ngerasa bukan diistimewakan sebenarnya Bunda Maria. Jadi kayak kalau kita pribadi tetap tetap aja gitu. Menurut saya Katolik sama Protestan itu sama gitu, tetap kan hubungannya itu antara kita dengan Yesus Kristus kan gitu kan, dengan Tuhan Yesus. Tapi Bunda Maria ini kan bukan diistimewakan sebenarnya. Kita menghormati Bunda Maria karena lewat Bunda Maria Tuhan Yesus hadir gitu kan. Allah Bapa kan, jadi kan Bapa itu kan memberikan mandat ke Bunda Maria yang dilihat sebagai mungkin sebagai perempuan yang bersahaja, suci gitu kan. Jadi dari situ melihat juga bagaimana kesetiaan Bunda Maria. Di kitab suci juga ada gimana kesetiaan Bunda Maria terhadap bisa dikatakan ya perintah Allah gitu kan. Allah Bapa kan bilang ya kamu akan melahirkan seorang Mesias gitu kan. Padahal mereka tidak ada berhubungan badan antara Santo Yosef sama ini gitu kan. Jadi itu sebenarnya. Jadi kita ngasih penghormatan kepada Bunda Maria karena berkat dia, karena kehadiran Bunda Maria Tuhan Yesus hadir gitu kan. Nah itu akhirnya juga di Katolik itu ada sih beberapa yang bilang gitu kan, kayak Bunda Maria itu sebagai rahimnya gereja Katolik gitu. Jadi kayak kita
ada strukturnya tuh. Gereja Katolik nih kepalanya tetap Yesus kan gitu kan, purpose-nya tetap Yesus gitu, tapi Gereja Katolik ini juga bisa dipahami sebagai rahimnya Bunda Maria untuk sampai kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau diistimewakan menurut saya bukan kata yang tepat, tapi kayak menghormati Bunda Maria iya Ya, Bang. gitu. Oke. Kok lagi? Oke Bang, makasih. Yang Yang keenam, keenam, Bang, bagaimana ajaran dari teologi Katolik, Bang? Wah ini yang berat ini, karena saya udah sempat meninggalkannya kan, jadi kayak lupa. Oh, Ajaran iman Katolik ya, iya. teologinya kan ya, dasar ajaran-ajaran iman, teologinya gitu kan, yang berdasarkan teologi kan. Saya bentar ya, saya ngambil file dulu dari ini semester 5 kemarin, Oh, ada eklesiologi, kristologi gitu. ada juga kristologi. Udah nyusun abang ini. Kayak pertama mungkin ya soal Kayaknya bisa lah dikira lagi minta kristologi ya, kayak Tuhan. kristologi ini bisa kan ada belajar tentang kristologi kami waktu itu, jadi kayak iman kekatolikan itu pusatnya ya dari Yesus Kristus gitu kan, terus dikaitkan dengan soteriologi keselamatan. Jadi sejarah keselamatan itu lewat dari Yesus Kristus gitu kan, bagaimana peristiwa wafat dan bangkitnya itu bisa dihayati oleh manusia gitu kan, bukan hanya sekadar peristiwa wafat dan bangkitnya Yesus sebagai tanda bahwa manusia ditebus dosa-dosanya, bukan, tapi kayak istilahnya kayak manusia itu diajak juga untuk bangkit gitu kan, untuk bertobat gitu kan. Jadi kayak bukan hanya sekadar melihat peristiwa Yesus itu sebagai sesuatu yang ini gitu kan, polos gitu, tapi gimana akhirnya manusia itu punya relasi dekat dengan Yesus lewat pertobatan manusia itu sendiri. Makanya ada juga satu, kalau saya pernah ingat itu kayak misalnya makam kosong kan artinya Yesus itu udah bangkit. Nah dari situ sebenarnya manusia bisa sadar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai tanda bahwa manusia itu bisa aja mati secara jasmani gitu kan, tapi rohaninya tetap gitu, rohnya tetap ada gitu, tetap bangkit gitu. Itu bisa dilihat juga. Terus masalah eskatologi, nah eskatologi kan soal ini hidup di akhir zaman ya. Nah kalau di Katolik percaya dengan itu gitu kan, percaya bahwa ada kehidupan di setelah kematian di dunia gitu kan, jadi ada kehidupan setelah itu. Nah di situ mungkin takut sesat pikir orang ya, tapi saya sejauh yang saya pahami ya dari dosen saya itu kan kalau misalnya hidup setelah kematian itu kan jadi ada surga dan neraka gitu kan. Tapi kan kalau di Protestan ada nggak istilah api penyucian? Api penyucian gak ada. Ada atau enggak? Kayaknya enggak. Ya. Jadi kalau di Katolik itu ada istilah api penyucian. Jadi kayak manusia itu yang udah mati gitu kan, ditempatkan ya, dipercaya gitu kan, bahwa sebelum masuk ke surga atau ini kan ada istilahnya api penyucian. Makanya ketika dia api penyucian, manusia itu yang udah mati itu selalu didoakan sama umat Katolik yang masih hidup gitu. Makanya ada istilahnya doa kepada arwah yang sudah meninggal, itu bakal tiap ya bisa jadi tiap perayaan Ekaristi doakan gitu kan. Bisa jadi juga ketika ada momennya tanggal 2 November kalau nggak salah, 2 November itu kan doa untuk orang kudus. 1 November kalau nggak salah, 2 November itu untuk arwah gitu. Jadi kayak kita mendoakan arwah-arwah itu supaya akhirnya akhirnya bisa ditentukan gitu kemana gitu kan, ke surga. Harapannya kan ke surga. Makanya kita juga meyakini ada doa kepada arwah gitu. Itu sih. Oke. Masih kurang ya, apa lagi ya? Aku udah agak lupa sih sebenarnya. Kristologi udah, soteriologi udah, eskatologi udah. Apa lagi sih lagi?
Lupa juga bang. Udah ya kayaknya. Udah aja. Udah kok bang. Udah kayak. Udah ya. Iya. Kalau masalah Trinitas ada sih satu lagi masalah Trinitas gitu kan. Tapi aku kayaknya kurang berani sih. Oh iya. Terus kan bang, Pengalaman soal Trinitas itu kayaknya kurang. Aku lihat kayak ada. Ya, aku karena udah belajar basicnya filsafat, kadang juga ada bingung juga antara ini kan antara Protestan dan Katolik itu juga saya masih bingung, jadi kayak belum bisa sih. thank you bang. Terus kan bang, pertanyaan ke-7, di gereja Katolik kan bang ada simbol salib. Terus di dalamnya masih ada Tuhan Yesus terpaku gitu kan bang. Nah pertanyaan kami, mengapa di dalam gereja Katolik apa bang? Dan Yesus udah bangkit. Iya, mengapa masih ada simbol seperti itu bang? Padahal kan Yesus sudah bangkit dari kematian. Terima kasih bang. Oh gitu. Apa ya? Jangan bingung, jangan gentar, jangan. Ini sih sebenarnya kalau sebenarnya kita ini ya kayak gini ya, kalau misalnya kita memahaminya dalam konteks gitu kan, konteks bahwa Yesus itu kan udah bangkit, tapi kenapa kok ada simbol itu gitu, di salib itu. Sebenarnya kalau misalnya kita ini, kalau dari Katolik ya, sebenarnya penghayatan orang Katolik itu hanya bukan sekadar dari peristiwa bangkitnya Yesus Kristus itu juga. Jadi kayak kita merenungkan kembali peristiwa wafatnya gitu. Karena kan kita percaya bahwa ya nggak mungkin ada kebangkitan kalau nggak ada peristiwa wafat gitu kan. Walaupun itu sebenarnya kan ya spesifikasinya untuk Yesus doang gitu kan, bahwa Yesus itu wafat terus bangkit gitu kan. Jadi kayak kita kayak salib yang ada korpusnya itu kayak menandakan bahwa kita itu benar-benar menghayati satu rangkaian peristiwa Yesus Kristus itu, bagaimana sejarah keselamatan itu diawali dengan peristiwa wafatnya Yesus Kristus itu sampai akhirnya Yesus bangkit gitu kan. Mungkin bisa dilihat sebagai penghayatan sih sebenarnya, bukan jadi persoalan makna aja gitu bu. Belum. Maksudnya mungkin Putus suara kita. ini nggak salah juga sih, tapi kan tetap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Tapi kalau misalnya kita bertanya soal kenapa ada korpusnya, itu karena kita kan menghayati satu rangkaian peristiwa keselamatan itu dari wafatnya Yesus Kristus sampai peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, seperti itu. Jadi seperti itu sih menurut saya. Tapi tetap aja intinya tetap ya. Kita tanya aja siapa saja tuh dulu. Kok mati aku ya? Mati aja videoku. Tambahkan aku dulu ya. Tambahkan aku. Oke bang, yang pertanyaan selanjutnya kan, ada nggak siapa saja tokoh-tokoh teologi Katolik? Kenapa? Ada nggak tokoh-tokoh teologi Katolik? Wah, ada dong. Itulah, ada dong. Tambahkan dulu aku, say. Nggak bisa. Dari tambahin dulu. Kenapa nggak bisa? Jadi yang kurang ajar ini ya. Dari tambahin dulu atau Ditambahin dulu bang. Kayaknya jaringannya lagi. Suara itu kayak gila. Bisa. Udah. Udah jauh. Udah. Kan kayak gini lah. Udah rekam lagi kak. Aku udah penuh memoriku. Masih. teolog Katolik ya. Pertama Karl Rahner, terus ada Armstrong, terus ada Alfredals,
ada siapa lagi ya? Bultman. Banyak sih. Pegang suara. Nanyanya tokoh-tokohnya doang kan, nggak ikut sama ajarannya kan? Tokoh-tokohnya aja. Tokoh-tokohnya tokoh. Oke, syukurlah. Itulah Karl Rahner, Hans Kung, Bultman, terus ada siapa tadi, Elfriedels. Ya itu, yang seingat saya sih itu 4 itu. Tapi masih banyak lagi sih sebenarnya. Gitu. Sebenarnya kalau masalah teolog itu sebenarnya orang yang udah belajar teologi itu bisa disebut sebagai teolog sih. Mungkin dosen-dosen saya juga teolog sih. Dosen-dosen saya yang ngajar soal teologi ya teolog juga menurut saya sih. Itu sih. Maafkan suara ayamnya ya bang. Gimana? Menjawab sudah? Sudah bang. Menjawab bang. Maafkan suara ayamnya ya bang. Kami lanjut ya bang. Perlu Lanjut ini, ini. perlu dikasih tahu, perlu di typing itu di chat nama-nama tokohnya, siapa tahu butuh. Ntar saya kirim ke Sarah aja nama-nama yang sebut tadi. Iya bang. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa saja Sakramen dalam Katolik bang? Sakramen baptis. Oh ini diuji lagi nih, hal yang sederhana nih. Sakramen baptis, ekaristi, krisma, imamat, sakramen imamat, terus sakramen perminyakan orang sakit, sakramen tobat, sakramen perkawinan, 7. Udah. Sakramen imam. Sakramen imamat itu gimana ya bang? Sakramen imamat itu sakramen untuk ini, imam, pastor. Jadi kayak pastor itu di ini. Jadi kalau misalnya pastor itu artinya 6 sakramen yang diterima dia kan. Karena kan nggak mungkin sakramen perkawinan diterima. Gitu. Begitu juga sebaliknya, awam itu nggak bisa menerima sakramen imamat gitu. Jadi 6 sakramen. Oke, belum kau hapus rekaman bukan itu tadi kan? Jangan apa? Sakramen imamat itu itulah sakramen untuk ya imam gitu kan. Bagaimana imam itu diikat dengan dimateraikan dengan rahmat kehabisan itu gitu, rahmat kehabisan. Kehabisan itu kayak mereka dilantik gitu kan untuk menjadi seorang imam gitu. Dan akhirnya mewartakan dan hidup selipat sampai mati gitu loh. Coba lah, bertanya aku. Gitu. Iya bang, makasih ya bang. Halo? Tunggu dulu, mati aja HP. Iya bang. Oke. Di mute. Oh. Pertanyaan selanjutnya kan bang, kalau kita di Batak kan bang, baik pernikahan maupun meninggal itu kan ada adatnya gitu. Nah kalau kami di Protestan itu ada, contohnya kalau nikah kan ada bawa ulos, bawa ayam gitu kan bang. Apakah di Katolik berlaku hal itu bang? Iya adatnya gitu bang. Kan keluar sendiri aku, tambahkan lagi aku. Batak gitu adatnya berlaku nggak? Tambahkan lagi aku. Jelas belum? Nggak bisa lagi kalau ditambahkan. Kenapa? Kalau ditambahkan ke pembina. Kenapa ini? Aku perlu. Jangan Coba aku dipanggil kak. keluarkan. Panggil aku lagi ya. Iya. Panggil aku lagi. Please. Kenapa sih aku ini? Kalau di Katolik kan ada uskup ya kan, ada pastor. Nah di bawah uskup itu kan pastor gitu kan. Nah pastor itu kan tempat-tempatnya ada di paroki itu. Setiap wilayah paroki itu, setiap wilayah itu beda-beda kebijakan pastornya gitu kan. Tergantung pimpinannya itu gimana gitu. Halo, kedengaran kan? Iya bang. Nah jadi kayak
tergantung kebijakan pastor setempat gitu kan, pastor setempat. Jadi kalau misalnya pastor setempat itu memberikan izin gitu kan, tapi kurang lebih rata-rata sekarang udah apa ya, udah kayak ya memberikan kelonggaran soal ini menikah dengan menggunakan adat gitu kan, gitu. Jadi kayak ada ulos gitu kan, diselipkan apa istilahnya, kayak diselipkan ada tradisi Batak di dalam, mungkin ada tortor atau apa gitu di dalamnya, ya nggak masalah. Tapi sejauh itu nggak mengganggu perayaan Ekaristi gitu. Perayaan Ekaristi itu ya perayaan imannya orang Katolik yang dirayakan setiap minggu gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi ada ada perayaan Ekaristi untuk untuk perkawinan gitu kan, jadi dilihat dulu nih bagaimana alur apanya gini kan, alur rangkaian acaranya gitu kan, di mana ditempatkan unsur inkulturasi itu, unsur adat itu diletakkan gitu kan. Kalau misalnya sesuai dan tidak mengganggu perayaan Ekaristi itu secara utuh gitu kan, tidak menjadi istilahnya kayak mispemahaman gitu kan, ada kesalahpahaman atau apa gitu kan, jadi maknanya nggak kabur, makna Ekaristinya tetap ada gitu kan. Jadi tetap berlaku adat itu, kecuali kayak tadi ada ayam gitu kan. Kalau ayam mungkin enggak lah. Kalau persembahan itu di Katolik ya tetap ini sih, tetap ya hosti, anggur gitu kan, sama buah-buahan lah paling gitu aksesorisnya gitu. Kalau misalnya ayam nggak, mungkin enggak lah. Nanti takutnya jadi kelaparan si pastornya kan. bercanda enggak, tapi itu sih. Tapi itu kalau ulos sih ya, kalau misalnya kayak ayam tadi kayaknya enggak sih, cuma itu doang. Ada ayamnya. Itu. Oke bang. Terus kan Bang, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan atau ajaran Katolik tentang keselamatan? Keselamatan, soteriologi ya? Iya, pandangan Katolik lah Bang tentang keselamatan. Ya kalau keselamatan itu sebenarnya gini, apa ya? Katolik itu universal kan. Jadi kayak keselamatan itu ya susah juga sih jawabnya ya. Apakah untuk semua orang yang bukan pengikutnya pun itu dikatakan keselamatan? Karena Abang tadi kan universal, berarti yang non Katolik juga berhak selamat gitu. Iya. Oh, Iya. iya apa nih Bang? Kayak gitu sih, karena kan Katolik ini kan sifatnya universal gitu kan, terbuka gitu. Kalau masalah keselamatan itu ya orang yang non Katolik pun akan keselamatan gitu. Itu sesuai dengan pemahaman Sama juga berarti. soteriologi itu gitu kan, keselamatan. Oke, makasih ya Bang. Terus kan Bang, apakah ada perbedaan Alkitab Katolik dengan Alkitab di dalam Kristen Protestan Bang? Mungkin contohnya sama nih, cuman Beda lah. Beda lah ya kan, ada tambahannya ya di Katolik kan. Berapa tambahannya Bang? Aduh, di searching di Google ya. Pokoknya banyak ya Bang Aku jadi sama tambahannya Bang. kalian. Itu kan bisa di searching kalau nggak salah di Google itu mah. Ayo, mari kita sama-sama mencarinya ya. Bentar ya. Sama juga pertanyaan. Iya. Kitab Katolik. Kayaknya di Deuteronik apa sih? Di Deuterokanonika. Di Protestan ada nggak Deuterokanonika? Enggak ada Bang. Nah, di Protestan kan ada tambahan-tambahannya Bang. ya. Toh itu aja Alkitabnya. Iya, Itu apa? itu kayaknya sih. Udah nggak usah apa lagi. Nanti bisa lihat di inilah ya, Iya, Bang. Iya kalian Bang, ya. iya Bang. Terus kan Tapi Bang. intinya beda sih, ada tambahan di Katolik. Iya bang ya. Oke Bang. Pertanyaan selanjutnya, kenapa doa Bapa Kami di Katolik itu lebih pendek dibandingkan dengan yang Kristen? Protestan maksudnya. Jadi kayak mungkin itu bisa dilihat dari sejarah konsili gitu kan, sejarah konsili Vatikan gitu. Sebenarnya kita bukan masalah lebih pendek atau lebih ininya gitu, masalah makna dari Bapa Kaminya Protestan Katolik itu
tetap sama dan sumbernya dari kitab suci kan. Hanya kan kalau misalnya di Protestan mungkin kalau nggak salah saya mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman, kalau misalnya di Protestan ya tetap ya gitu ya, tetap sesuai dengan apa yang di kitab suci kan ya. Iya bang. Iya bang. Nah kalau di Katolik itu kayak mungkin ada, jadi kayak istilahnya Konsili Vatikan dulu, Konsili Vatikan tahu ya?